Udah siap ya? Udah. Oke. So next selanjutnya di sini ada tadi untuk respon data, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Mas. Mas, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oh, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Mas. Belum ada ya. Oke, nah jadi tadi untuk dokumen respon itu bisa jadi ada JSON, ada XML, PDF, HTML, CSS, sama JavaScript atau image ya biasanya. Nah, selanjutnya ada tadi ya. Nah, ini ada HTTP status ya. Nah, ada yang tahu HTTP status itu apa? Yang 200, 300, 400 gitu ya, Mas. Ya, betul. Nah, jadi di web server itu ada setiap respon ya, ada status-statusnya masing-masing. Nah, jadi nanti kalau kita mendesain suatu web server gitu ya, atau bikin program untuk web service gitu, nah kita harus memerhatikan juga HTTP service, HTTP statusnya sama request responnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin aplikasinya itu oke gitu, berarti responnya kan biasanya 200 atau 201 ya. Nah, kalau kita lihat HTTP status, nah di sini ya. Nah, in general untuk HTTP status dari 100 sampai 199 itu bentuknya informasi ya. Terus yang 200 sampai 299 itu bentuknya sukses. Untuk 300 sampai 399 itu bentuknya redirect. Untuk 400 itu sampai 499 itu bentuknya client error gitu ya. Nah, untuk 500 sampai 599 itu bentuknya server error. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya saya bikin program nih, bikin program, terus si program tersebut ada nulis ke database gitu ya, nulis ke database, kita query gitu di programnya. Nah, respon dari database katanya ada SQL error. Nah, kira-kira itu masuknya ke respon yang mana nih? Server 4. yang 500? 5. Ya, 5. Oke, terus ada lagi yang lain? Client error. Client error, oke. Ada lagi yang lain? Oke, yang jawab hanya 2 orang ya. Oke, nggak salah. Nah, jadi sebetulnya karena kalau tadi ya, biasanya kalau kita bikin program, terus ada nulis database gitu ya, berarti kan itu ada something yang berkaitan dengan servernya ya, atau yang diproses di server ya. Nah, jadi jawabannya yang 5. 500 ya. Nah, 500 ini ada banyak juga nih dibagi-bagi ya. 500 itu error yang paling umum, yang paling sering gitu ya. Internal server error, bisa jadi database connection, bisa jadi programnya error gitu ya, kena runtime error lah gitu ya, tergantung dari bahasa pemrogramannya masing-masing gitu. Misalnya kalau Java null pointer, kalau di PHP kena index out of bound gitu ya, dan lain-lain. Nah, terus juga ada kalau misalnya nggak connect ke networknya gitu.
Jadi biasanya ada 502. Terus juga kalau misalnya web service-nya mati 503 gitu. Terus juga kalau network-nya nggak ngerespon-respon gitu ya, biasanya 504. Dan masih banyak lagi nih. Ya. Nah, terus misalnya ada satu kasus lagi, kalau misalnya saya ngirim nih data gitu ya, berarti saya kan sebagai klien. Terus pas saya ngirim data, field atau teks inputan yang saya kirim, misalnya untuk email gitu, ya. Terus saya kirim misalnya dimas.marianto.com. Nah, biasanya kan itu salah, ya. Nah, salahnya biasanya di mana tuh? Klien. Klien, ya, bisa gitu. Jadi biasanya kalau user input gitu, user input, misalnya ada validation gitu ya, errornya di validation, misalnya kayak email kan harus ada @ harus ada .com gitu ya, ada prefixnya, itu biasanya errornya di klien gitu. Oke. Nah, terus misalnya kalau saya input data nih, input data, terus yang saya input betul gitu ya, semuanya betul dari servernya gitu ya, dari servernya ke database-nya ke create gitu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk 200 ya, berarti kan pasti 200 ya, karena sukses semua. Nah, eh, yang betul itu responnya 200 atau 201? 201. Ya, betul ya. Jadi biasanya kalau kita ibaratnya nginsert gitu ya, nginsert ke database gitu ya, dari form atau something gitu, kalau datanya ke create, yaitu terus kita kirim 201. Ya sebetulnya bisa aja 200 gitu ya, sebetulnya janjian. Nah, tapi kalau misalnya beda kayak gitu ya, berarti nggak ngikutin standar nih. Standarnya si HTTPD. HTTP ya, HTTP ini. Jadi ini tuh standar yang sudah definisiin. Nah, apakah kita bisa pakai status lain, misalnya 2501? Bisa. Bisa ya. Ya, jadi tergantung janjian sama spesifikasinya gitu. Gitu ya. Nah, tapi yang paling bagus adalah ngikutin standarnya gitu ya. Oke, nah itu untuk apa tadi HTTP status ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke studi kasus ya. Nah, studi kasusnya di sini saya mau ngedeploy web server ya dengan static content gitu ya. Misalnya saya pakai HTML, CSS, JavaScript, saya bikin profil biasa aja lah gitu ya. Profil terus saya deploy ke web server gitu. Nah, untuk web server static gitu ya. Web server static itu ya tadi ya, kita bisa pakai yang namanya misalnya Nginx gitu ya. Pakai Nginx ini web server. Kita juga bisa pakai apa namanya? Apache ya. Apache atau HTTPD. Nah, karena di sini kita pakai CentOS ya, jadi biasanya yang kita install itu HTTPD ya, HTTPD. Nah, atau kita juga bisa pakai Nginx ya. Nah, misalnya saya sekarang mau pakai Nginx. Nah, untuk install Nginx di CentOS ya, installing. Nah, di sini si Nginx itu dia sekarang bagiannya dari F5 gitu ya. Ada yang tahu F5 itu apa? Kurang tahu, Mas. Kurang tahu ya. Oke, F5 itu dulunya dia pemain besar di network gitu ya. Jadi dia jual barang networking. Nah, ini kalau lihat ya F5. Ini F5.
Nah, F5 ini dia jual software untuk melakukan apa namanya networking gitu ya. Nah, ini paling populer biasanya. Terus juga secara ini lumayan mahal ya. Nah, ini F5 itu dia ada sekarang ya, ada Nginx. Jadi ada Nginx yang community ya, yang community yang gratis. Ada juga yang berbayar. Nah, yang berbayar ini dia di support sama si F5 gitu. Nah, untuk sekarang install yang mana? Saya pakai yang community aja. Nah, di sini ya. Nah, untuk yang community di sini apa namanya? Kita pakai yang biasa ya. Jadi ada yang Nginx biasa, ada yang Nginx Plus. Nah, saya mau pakai yang open source yang biasa. Nah, untuk installnya sendiri di sini cukup mudah ya. Jadi kemarin kan kita pakai apa CentOS ya. Nah, di sini ada install pakai CentOS. Cara installnya kita tinggal install aja Apple release-nya. Terus di sini kita tinggal update, terus install Nginx dan ya udah jalan gitu ya. Nah, sekarang kita coba praktekin ya. Saya jalanin dulu si VM-nya ya. Oke. Nah, di sini saya mau login sebagai root aja. Oke. Nah, tadi installnya, oh saya cek dulu IP-nya. Oh ya, ini saya juga sama nih. IP yang ini ya, IP yang ini di kantor. Ini sekarang saya lagi di rumah. Saya mau ganti dulu. Nah, ini IP di rumah saya ini ya. 10.11.01, gateway-nya 1. Jadi sini saya mau ganti untuk IP ini. 10.11.1, misalnya ya 103 boleh. Udah dipakai deh. Gimana deh. Nah, ini gateway-nya juga sama ini ya. 11.1, 1. Cari itu dulu. Permisi Mas, mau tanya. Ya, nah, Untuk IP kita kan, misalkan di Mas tadi berapa IP laptop? IP laptop, IP laptop saya ini 10.11.1, 204. 204. Nah,
Kalau di CentOS-nya apakah harus sama 204 juga? Enggak, beda, harus beda. Harus beda ya? Iya, harus beda. Heeh. Soalnya kemarin setting sama nggak bisa connect, terus diganti IP lain tambah 1 gitu. Bisa. Iya, bisa. Jadi kalau misalnya sama ya, nanti networknya itu bingung si modemnya gitu. Hmm. Jadi milih yang mana nih gitu. Jadi dia nggak, karena udah di reserve kan, artinya udah dipakai, jadi nggak bisa dipakai lagi di tempat lain gitu. Jadi harus unik ya untuk IP. Ini oke. Nah saya mau cek dulu ke Google, google.com. Nah udah connect ya, saya udah bisa connect. Terus saya connect dari apa terminal atau CMD. Ini 10, 11, 1, 5. Connect juga ya. Ini. Nah ini yang ini saya mau jangan di close deh. Kita minimize aja ya. Minimize ya. Make sure tetap running di sininya. Ini. Nah saya mau pakai ini aja, pakai apa? Terminal ya. Ini saya besarin. Enak. Nah, nah untuk mengakses ke server kan berarti kita pakai SSH ya. SSH, kita pakai root usernya, add, tadi 10, kalau saya 10, 11, 1, 5. Yes. Terus masukin passwordnya. Oke. Nah ini saya sudah login ke server pakai SSH. Oh kemarin kita udah bahas SSH kan ya? Udah, Mas. Udah ya, oke. Nah sekarang di sini saya nginstal package-nya ya. Ini kan di sini ada package-nya. Yang install Apple Release ya. Jadi kita tinggal install Apple Release. Ini supaya langsung diinstal. Make sure connect to internet ya. Nah, kalau udah, kita bisa langsung install Nginx-nya. Yang install Nginx. Boleh minta link gitunya nggak ya? X Oh iya, documentation. dokumentasi ininya ya. Ini saya di grup aja ya. Grup. Hmm. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, nah di sini katanya sudah ya. Nah sekarang kalau kita lihat ya, tadi package itu dia akan menginstal aplikasinya di USR ya. Nah, kalau kita lihat USR share Nginx. Oh sorry, ls. Oh sorry. Nah jadi Nginx ini dia itu web server ya, web server. Nah si web server ini ada konfigurasinya. Nah konfigurasinya itu ada yang tahu disimpan di mana?
slash etc ya. Cat etc nginx. Nah, di sini semua konfigurasinya di setting ya. Nah, konfigurasinya itu yang paling utama di sini ada nginx.conf ya. Nah, kalau kita lihat sorry, kita copy aja ya. Nginx configuration. Oke, nah di sini kalau kita coba baca ya satu persatu, jadi di sini dia service ada yang namanya user ya. User ini dia jalan di atas user nginx. Jadi tadi kan kalau kita SSH dia jalan di atas root ya. Nah root itu sebetulnya nggak boleh ngejalanin aplikasi. Gitu. Dia tujuannya hanya untuk mengadministrasi aja. Nah, kalau kita punya program, make sure kita buat user untuk program tersebut gitu. Jadi, kenapa kita buat user masing-masing? Itu ada alasannya terkait security. Nah, jadi kalau misalnya dulu pernah dengar meme ini nggak? RM min rf slash. Oh, itu ngapus semuanya gitu ya, Mas. Iya, betul. Kalau kita running sebagai root ya, running semua root sebagai root gitu, wah udah semua data di OS-nya pasti hilang gitu. Karena si Linux itu kan beda kayak Windows ya. Kalau Windows kan ada letter path-nya tuh, ada C, D, E, F gitu. Nah, kalau misalnya kita hapus yang C, ya berarti yang C doang nggak hapus gitu. Nah, kalau Linux kita hapus slash, ya udah semuanya tuh hilang. Gitu. Jadi harus install ulang lagi ya. Nah, maka dari itu biasanya kita nggak boleh running sebagai root gitu si aplikasinya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya di aplikasi kita menghapus folder gitu ya, kalau si user itu nggak punya privilege untuk menghapus folder itu, jadi dia nggak akan bisa gitu. Itu tujuannya ya. Nah makanya di sini ada user nginx. Terus ada worker process. Worker process ini engine-nya si nginx supaya ngeprosesnya itu di thread setiap prosesor masing-masing gitu. Jadi dia multi thread ya si nginx ini. Begitu ada request, dia akan bikin thread baru gitu di prosesornya. Ini ada error log. Error log itu dia tujuannya kalau misalnya respon yang proses yang dihandle sama nginx itu ada error, dia akan tulis ke sini /var/log nginx error.log gitu. Nah, ini ada PID. Nah, ada yang tahu apa itu PID? Yang tahu. Belum tahu ya. Proses ID. Ya, betul. Ini proses ID. Proses ID ini tujuannya buat kalau misalnya sometime gitu ya. Kan kalau di Windows ada task manager ya. Iya. Nah, si nginx ini juga harus mendaftarkan gitu ya si prosesnya di task manajernya gitu. Nah, cara mendaftarkannya kita harus nulis ke si PID-nya gitu. PID-nya harus kita tulis di mana nih? Misalnya di /run nginx.pid gitu. Nah, jadi nanti kalau kita lihat gitu ya, ps -if grep nginx. Nah, ps ini dia sama kayak text manager gitu ya, cuman pakai command line. Nah, di sini ada if itu proses ya, prosesnya cari yang jalan. Grep itu artinya saya mau filter dengan kata-kata nginx gitu. Ya. Nah, jadi di sini ada hasilnya user root ya. Proses ID-nya dia jalan di sini. Background-nya ini gitu ya. Nah, dia ngejalanin proses nginx gitu. Nah.
Nah, jadi kalau misalnya kita mau hapus gitu ya, bisa pakai kill -9, artinya terminate gitu ya, terminate proses level 9, terus kita bisa pasang PID-nya. PID-nya itu ini. Nah, gini. Nanti kalau kita enter gitu ya, si Nginx-nya ini mati gitu. Oke ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Di config Nginx. Nah, di sini ada include. Nah, include ini sama kayak bahasa pemrograman ya. Jadi kita bisa include atau menambahkan gitu ya, mendaftarkan si modul ya yang si Nginx punya gitu. Nah, jadi di sini ada modul default gitu ya yang kita bisa pasang. Nah, ini dia nge-include ke user share Nginx modul. Nah, kalau kita lihat ls gitu, ml var add Nginx modul. Nah, ini kebetulan kita belum pasang modul apapun gitu ya. Jadi ya oke, nggak kosong lah. Nah, di sini bagian yang paling penting nih. Kan tadi si Nginx itu kan dia software ya. Nah, jadi kita tadi udah mendefine nih softwarenya apa gitu ya. Dia running sebagai apa. Nah, softwarenya supaya menjadi web server seperti apa. Nah, jadi di sini kita define nih konfigurasinya. Dia bentuk protokolnya HTTP gitu ya. HTTP. Nah, di sini ada beberapa functionality. Functionality-nya itu kita bisa nulis format log-nya mau seperti apa nih. Gitu. Nah, jadi ada function misalnya remote address. Remote address ini untuk melihat siapa yang request gitu ya. Siapa usernya, terus tampilin lokal waktunya berapa. Request-nya apa, body-nya apa, dan lain-lain. Terus ada access log. Access log ini biasanya dia akan nulis ke file, terus path apa aja yang diakses gitu. Nah, ini ada function HTTP-nya. Nah, terus tadi itu kan programnya ya. Programnya HTTP. Nah, terus di sini ada servernya. Servernya itu dia running di port berapa? Di sini ada di port 80. Servernya semua ya. Terus dokumennya disimpan di mana? Di sini ada root. Ya. Dokumennya disimpan di USR share Nginx HTML. Gitu ya. Terus ini ada include something. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita coba request ya, request pakai curl localhost gitu. Nah, kira-kira outputnya apa nih? Nix-nya. Dokumen Nginx-nya ya. Website Nix. Dokumen. Ya. Nah, ini kenapa responnya connection refuse? Karena di sini dia belum running ya. Nah, untuk runningnya biasanya dia running sebagai service ya. Jadi kita bisa ngejalanin pakai service start Nginx, service Nginx start gitu ya. Atau kita lihat dulu statusnya ya. Status. Nah, di sini ada Nginx service ya. Nginx service ini suatu config yang biasanya digunakan untuk menjalankan suatu program gitu. Nah, ini dia statusnya belum jalan nih. Belum running. Nah, untuk runningnya kita bisa pakai perintah ini. Service Nginx start. Nah, kalau kita lihat sekarang statusnya, maka di sini dia aktif. Dia running, ini lognya nih. Start Nginx HTTP and reverse proxy server. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita coba crawl gitu.
ke localhost, maka dia akan mengembalikan si dokumen HTML-nya. Ya, nih dokumen HTML-nya kan. Ini dokumen HTML-nya. Nah, ini kan di lokalnya dia ya. Nah, kemudian gimana caranya si laptop saya bisa ngakses nggak ke si Nginx ini? Ada yang tahu caranya? Di portnya di publish gitu. Ya, betul. Jadi si portnya ya, kita harus publish dulu atau expose ya. Nah, untuk expose ya, di sini karena pakai firewall ya, kita harus allow dulu si firewall-nya. Nah, firewall-nya pakai perintah firewall command kita kasih zone-nya kita kasih public gitu ya. Karena supaya bisa diakses dari luar, kita bisa tambahin service-nya add port deh. Portnya ada yang tahu berapa? 80. Protokolnya? Nggak tahu. Protokolnya TCP ya. TCP ya. TCP. Berarti kasih permanen supaya simpan di firewall manager. Nah, ini kalau kita coba ya, akses dulu. Tadi 10, 11, 1, 5. Nah, ini masih belum bisa diakses ya. Nah, kita perlu reload dulu. Firewall, command, reload. Nah, ini ibaratkan tadi, kalau kita nggak low gitu ya, nggak low portnya, ya nggak akan bisa diakses. Tapi kalau kita udah low gitu ya, ini sudah di low, baru bisa diakses. Tuh, muncul halamannya. Ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyain dulu? Ini untuk komennya ya, saya copy aja. Cara tahu port itu udah public atau belum itu gimana? Oh iya, ada. Bentar ya. Di sini ada firewall, command, min list. List all. Nah, ini ada grupnya public, statusnya aktif. Port yang sudah kita expose ada port 22 sama 80. Nah, kalau kita tambah lagi, misalnya ada 443 gitu ya. 443. Kita reload lagi. Kita lihat list lagi. Nah, ini nambah 443. Itu komennya kalau di Ubuntu sama aja, Mas. Yang mana? Kalau komen yang kayak firewall gitu ya, sama aja kayak di Ubuntu juga, mirip. Oh, kalau di Ubuntu beda. Ubuntu beda. itu pakai UFW. Oh. UFW low port. Nah, ini UFW allow HTTP, allow HTTPS, allow OpenSSH gitu. Oh, oke Mas. Yep. Oke, silakan coba dulu. Kalau Mas ya. mau nanya, Ya, mangga. kan tadi udah yang install Apple release itu. Nah, terus saya lanjutnya ke yang update kan ya, Mas? Atau Ya, gimana? ya Nah, betul. tapi ini dia muncul error message kayak gitu. Oh, boleh coba di show. Bentar ya. Oh, ya, boleh. Stop. Oke, coba. Oh, terus saya kayaknya nggak sempat ini deh, pas ngikutin nggak pakai SSH. Kayaknya tadi pakai SSH ya.
Terus ini pas YAM update kayak gini, apa? Gimana ya? Does not get data continue. Coba YAM clean spasi all. Enter. Oke, terus YAM update. Ini tunggu lagi. Ya, Main lama. Internetnya connect nggak? Coba. Connect. Gimana ya? Ngecek connect gimana? Ctrl C dulu. Ctrl C. Kayaknya nungguin dulu deh. Nah, udah. Oke, terus coba ping ke google.com. Tadi udah nyambung sih, Mas. Udah nyambung ya? Oke. Coba yang update aja kalau gitu. Yang update. Nah, coba aja. Tadi juga lumayan lama sih yang ininya. Lama ya? Terus pas lama kayak gitu muncul yang di atas tadi, error apa? Error itu yang barusan ya? Yang ini. Iya. Wah. Oke. Masih sama ya? Masih sama ya. There's not enough data. Coba apa namanya? DF -H. DF -H. Enter. Enter. Ya. Oke. Terus 0%. Masih banyak sih, masih cukup. Coba cat spasi etc slash etc sorry slash etc slash yam dot di tab aja tab. Nah ya betul, yam dot repo repo.d. Oke, di tab lagi. Oke, coba apple.repo. Apple.repo. Ya. Enter. Oke, ya. Ini Mas. Oke, dia download dari Fedora. Iya benar. Coba di YAM update lagi. YAM update. Ya. Kayaknya nggak ada perubahan. Ini kayaknya dia timeout ke mirrorless. Mirrorless jadi, itu di baseline. Jadi Oke, sebentar. Sebentar. Tadi ke mirrorless CentOS org.
Oh, coba ping ke mirrorlist.centos.org. .centos.org. Ya. Oh, kayaknya internetnya kayaknya keblok. Oh, tapi itu bisa tuh. Bisa, Mas. Oke, coba lagi. Yang update lagi. Atau saya coba di yang di SSH gini aja, Pas. Daripada di enggak sih, sama aja harusnya. Sama aja. Nggak ada perubahan. Iya. Ada perubahan ya. One of the configurable file unknown. Fix reconfigure browser attached upstream. Oke, ya gak apa-apa. Ini nanti di ini dulu aja. Oh ya, coba cat /etc /release red hat release di tab bisa? Nggak ada. Red aja coba di red di nah itu enter. 79. Oh, ini CentOS-nya CentOS yang lama nih. Oh. Jadi dia CentOS yang lama itu udah mati si reponya. Paling coba download yang versi 2207. Oh, 2207. Nah. Oke, berarti saya install ulang kayak kemarin lagi ya, Mas? Ya, kemarin lagi. Ya, betul. Oh, oke. Berarti saya mengikuti aja dulu deh hari ini. Oke, sip. Oh, mau nanya, Mas, kalau rekaman yang minggu kemarin ada nggak ya? Saya lupa langkahnya. Oh iya, nanti aku ini Teh Kiki monitor Teh. Nah, Teh Kiki masih ada nggak ya? Berarti yang 22 berapa ya, Mas, tadi? Ya, 2207. Oh, 2207. Okay. Ya, nanti di ini ya sama Teh Kiki untuk rekamannya di share di grup. Oke, makasih ya, Mas. Saya mengikuti dulu hari ini. Oke, sip. Oke, ada lagi yang lain? Mau nanya, Mas, ini ya. install Nginx-nya aku nggak bisa ya? Oh, boleh coba di share screen? Sudah terlihat, Mas. Oh ya, oke. Oke. Coba ya. Oke, tadi nggak kedetek ya? Iya. Coba yang install. Nah, itu yang app release-nya. Video. Apple release. Oke. Oke. Ini dia katanya coba ping ke google.com. Oh iya, ini sama nih reponya GitLab-nya yang lama nih, yang 209. Oh, jadi harus diupdate dulu. Ya, bikin install lagi si CentOS-nya pakai yang 2207 versinya.
Siap. Stop. Oh, oke, baik. Mas, terima kasih. Berarti Oke. Oke, ada lagi? saya Pak. Oh ya, boleh. Jadi engine X-nya itu nggak bisa dibuka open source-nya. Kayak Oh. udah digunain gitu pas cek statusnya failed. Izin share screen ya Pak. Ya, sok. Nah ini Pak. Oke. Ya, portnya sudah digunakan. Oke, coba diedit aja. Ini sebagai root, coba fi/etc/nginx nginx.conf enter. Nah, yang listennya yang di bawah. Nah, itu yang listen. Nah, itu ganti aja 81, misalnya jadi 81 gitu. Yang ini atas Ya. ini. Yang dua-duanya. Yang atas Oh. sama yang bawah. Nah. Bisa di Shift I. Oh, Shift E. Oh. Nah, gitu. Ganti 81, itu juga 81. Oke, di escape. Skip. Oke, terus titik 2 WQ. WQ pakai ini. Enggak, WQ aja. Oh iya. Nah. Oke, terus coba di restart, di running lagi. Oh, restartnya gimana Pak? Sama sistem CTL, restart Nginx. Coba cek lagi statusnya. Nah, gitu. Terus di open di firewall-nya. Nilainya apa? Komennya? Yang firewall CMD, firewall strip CMD. CMD? Strip. Dash. Jangan pakai spasi. Dash CMD, nah spasi. Min zone. Min. Oh, min. Dash. Zone sama dengan public spasi min atau dash add add strip port sama dengan 81/tcp spasi min permanen. Oke, enter. Terus firewall CMD. Ya. Min reload. Enter. Ya, enter. Oh, iya. Oke, nah terus coba diakses dari browser. Sistemnya sudo nginx ya? Nah. Oh, nggak usah di running lagi. Running di browser. Di PC-nya. Bisa pakai Chrome atau Firefox. Portnya kayak gitu gimana Pak? Ya, jadi di browsernya, coba buka browsernya. Ya udah Pak. Oke, terus localhost Ya. /2 81. Nah, gitu. Kalau IP-nya, IP VM-nya. IP VM.
di IP aja. Nah, ipconfig boleh. IP aja. Nah. Ya. Hmm. Yang 2. Bentar, mana tadi? 92, 168, 6.2, 81. Nah, gitu. Ini ya. Ya. Saya. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Mau nanya lagi Pak. Ya, boleh. Yang kemarin tuh saya udah download yang 2207. Sama pas ini di ping ke Google juga nggak bisa. Di ping ke Google nggak bisa. Oh, berarti networknya coba cek di coba di-share aja. Siap aja. Ping ke Google. Oke, coba NM TUI. Gimana Pak? NM TUI. Enter. Terus edit connection. Ya, itu betul. Tadi gedein. Oke, nah itu yang NS3. Itu automatic. Oke, terus kalau yang cancel aja. Yang NS8. Oh, otomatis juga. Oke. Coba ke cancel dulu. Cancel. Back lagi. Quit. Terus coba ke menu device. Di virtual box-nya di atas. Nah, itu device. Nah, itu ada network setting. Coba ke adapter 2. Itu betul yang itu? Atau pakai WiFi? Betul. Benar ya? Kemarin pakai yang ini bisa. Bisa ya? Oke. Di oke aja. Coba IPA. Oh, mati tuh si itunya. Nggak connect. Linknya up. Oh, coba reboot. Masih sama ya Mas? Kosong ya. Oke, coba di NM TUI. Ntar di edit connection. Connection ya, yang NS3 ke bawah. Itu dibikin manual aja. Yang IP4. Nah, itu bikin manual. Terus show. Enter. Nah, address-nya di add. Nah, coba cek dulu di di lokal PC. IP config. IP-nya berapa tuh? 81 ya? Oke, 192. Bentar ya, saya ada. Oh, ya. Udah di mana? Ya. Pak.
Oke. Ya, boleh. Oh, coba ganti 102 di itunya, di VM. Nggak boleh sama ya? Ya, nggak boleh sama. Terus gateway-nya ke bawah, 192, 168. 192, 881. 181. Terus di bawah DNS servernya di add 8.8.8.8. Oke, satu lagi 8.8.44. Ya, gitu. Oke. Terus di oke aja. Oke. Ya, di enter. Oke, terus di back. Back quit. Terus reboot. Oke. Oke. Loh, kok nggak masuk ya? INS3 to up. Oh, coba dicek lagi di cat /etc slash sysconfig config slash network descript. Ini. Ya, jangan pakai spasi. Script di tab aja. Oke, tab lagi. Tab 2 kali. Oke. If CFG ENP03. NP 0S3. 3. Oke, bentar. Itunya udah masuk sih itu, tapi nggak ke listan ya. Bentar. Kayaknya itu bukan yang itu deh, si itunya, si apa? Si device-nya. Bukan yang itu. Ya, iya. Yang ini. 02C. Oh, bukan, coba ke Windows-nya. Ke Windows, di Network Manager. Apa namanya? Ke yang logo Wi-Fi deh. Wi-Fi, terus network and internet setting di bawah. Bawahnya tuh.
Yang mana Mas? Nah itu barusan. Nah itu tuh network and internet bawah. Nah itu properties. Bukan yang bawahnya. Hardware properties. Wi-Fi. FTL 22802 AC bener sih. Oke, ini agak ini. Coba di VirtualBox dimatiin dulu. Di reboot. Ya di close aja sih itunya. Close, di start power off ya. Power off, terus ke VirtualBox-nya lagi, ke setting, terus network yang adapter 2 itu ganti aja pakai, coba di select. Yang mana Mas ini? Yang bridge-nya di select, bridge-nya diganti jadi host only adapter. Oke. Ya, itu aja. Di oke. Oke, terus nyalain lagi. Oke. Coba ke apa? NM2 lagi. NM2. Oke, edit connection. Yang NP3 itu yang manualnya ganti otomatis. Oh. Oh, betul yang itu. Nah, itu IP4 manualnya ganti otomatis. Ini ya. Oh, bukan. Yang itu di enter aja yang manualnya. Manualnya diklik enter. Yang IP4. IP4. Nah, itu enter. Nah, automatic. Nah, terus yang IP-nya itu di remove aja. Remove. Nah, itu Ya. remove. Ya, nah. Ini juga remove. Oke. Ya, remove. Sama satu lagi. Oke. Udah, terus oke. Oh, yang INP3 yaitu automatic connect-nya di checklist. Di spasi. Oke, terus oke. Oke lagi. Back. Back, terus quit. Reboot. Oke, coba IPA. Nah, ini udah dapat IP nih. 10. Coba ping ke google.com. Oke, nah ini udah connect nih, coba. Di apa? Yang update lagi. Tinggal diinstal lagi si Nginx-nya.
Dari awal. Ya. Langsung aja YAM install Nginx. Ya gitu. Ya udah, itu udah keinstall. Terima kasih Mas. Ya. Stop sharing. Nah, yang lain ada ini lagi? Udah jalan semua ya? Sudah, Mas. Saya Mas, Ya, saya boleh. masih sebentar.
Sudah Oke. tampil. Ya, Untuk settingan firewall tadi, oh oke, komennya ya. untuknya ini yang public aktifnya udah memang 81/TCP ya, Mas. Ya, betul. Tapi kalau saat di hit di browser itu nggak connect Connect. .82.281. Iya. Oh, oke. Coba di Nginx-nya. Nginx. Di get etc Nginx conf. Nginx.cn conf. Benar, /nginx.conf. Oh, bukan, nginx.conf. Nginx-nya 2 kali. Nah, gitu. Conf, oke. Ke atas. Kita lagi listen. Listennya berapa? Listen, bawah lagi. Ke bawah. Oh, itu 80. Jadi si TCP-nya 80. Firewall-nya 80. Berarti ini nanti diganti, di reload baru bisa. Ya, di reload Oh, ya. baru bisa. Terus Mas, saya masih belum paham untuk portnya itu apakah sudah dikenali oleh device atau sistem itu bahwa untuk 80 ini untuk TCP kan misalkan atau SSL 443 misalkan. Itu dari mana device itu tahu apakah sudah ada datanya? Oh iya. Kalau itu dari si browser ya. Browser itu kan kalau misalnya kita nembakin localhost saja. Nah, itu kan defaultnya karena protokolnya HTTP, portnya 80. Nah, jadi si networknya itu, si servernya akan nyari mana nih yang portnya 80. Oh, ini ketemu nih Nginx, baru diterusin gitu. Nah, untuk detailnya pakai netstat, coba netstat. Nah, gitu, enter. Oh, belum ada ya. Ini CentOS, Ubuntu ya? CentOS. CentOS ya. Oh, sebentar. Jadi di netstat itu ada data. Ya, nanti ada list port-portnya, ada list portnya, terus nanti kelihatan di situ gitu. Baik Mas, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Oke, udah semua ya? Oke, nah selanjutnya, sebentar, saya share screen dulu. Oke, nah jadi di sini, ini udah kelihatan ya terminalnya? Udah, Mas. Sudah, Mas. Oke, nah sekarang tadi kan dia menampilkan halaman gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di config-nya Nginx, nginx.com, nginx.com. Nah, di sini kan dia ada root-nya ya, root dokumen. Root dokumen ini dia ngarah ke sini, USR, share, Nginx, HTML. Nah, di sini, di folder ini tempat kita nyimpan dokumen static resource-nya. Nah, jadi apa yang ditampilkan di ini ya, yang di sini, itu ada di folder yang barusan. Nah, sekarang saya mau edit nih si filenya. Berarti USR, share, Nginx, HTML. Nah, di sini ada beberapa file ya. Nah, kalau di sini seperti ini aja, by default dia ngambil file yang mana nih kira-kira? Index HTML. Index HTML, betul ya. Jadi
slash ini tuh sama seperti kita nggak nulis apa-apa. Atau kita bisa lebih spesifik slash index HTML. Ini, gitu ya. Nah, di sini ada lagi nih, ada 404 HTML. Ini bisa juga nih kita panggil. 404.html. Nih, dia nampilin page yang ada di sini. Ya. Jadi dokumen ini, ya, dokumen HTML ini nanti dipanggilnya berdasarkan page ini, gitu ya, URL-nya. Nah, sekarang misalnya saya mau ngedit yang index HTML. Nah, ini saya mau ganti misalnya title. Misalnya kelas. Benar gitu ya. Ini kalau misalnya mau dihapus boleh mencet D aja 2 kali, nanti dihapus ya. Di escape dulu ya. Escape D 2 kali. Ya, terus. Wow. Satu. Nah, kalau males biasanya kalau enggak kita bisa hapus dulu aja yang ada. Ya, share. RM, min RF, index HTML. Nah, ini kan kalau kita coba jalanin lagi, yang slash, dia biasanya masih ada ya. Nah, ini 403 ya. 403 ini artinya filenya nggak ada atau nggak bisa diakses. Nah, sekarang misalnya saya bikin file baru, index.html. Nah, saya reload. Nah, ini ada, tapi kosong dia isinya. Ini kita fetch source-nya. Nah, ini kosong nih. Ya. Kita coba tulis index.html. Oke, nah simpel aja kayak gini. Ini HTML biasa ya. Nah, ini kalau kita coba reload ya. Sorry. Nah, ini title-nya udah berubah nih. Cuman jadi ada ini ya, salah kayaknya. Itu title-nya nggak ada penutupnya nggak sih, Mas? Oh iya. Title-nya kurang ya. Oke. Nah, gini. Gitu ya. Nah, silakan coba dulu. Allah. Hujan minas samai rumahku.
Oke, udah bisa semua? Udah muncul? Udah, Mas. Udah ya? Oke, ya, nah mungkin ini karena udah 4:30 ya. Untuk materi hari ini mungkin sekian dulu aja. Nanti selanjutnya kita bahas untuk instalasi database, install aplikasi gitu ya. Nanti saya akan siapin source code-nya, kemudian kita akan deploy di Linux VM itu ya. Bentar, mana tadi? Nah, tadi kan sebetulnya agendanya sampai deploy aplikasi. Nah, ini sampai kita deploy backend service ya. Nah, ini nanti di minggu depan kita lanjutin install database ya. Setelah itu saya akan siapin source code-nya, terus nanti teman-teman akan bareng-bareng nge-compile si aplikasinya, kemudian kita deploy ke Linux servernya. Terus juga nanti kan harus ada yang dikonfigurasi ya di backend supaya bisa connect ke database. Setelah itu juga kita deploy aplikasi webnya, terus connect-in ke backend gitu ya, lewat reverse proxy gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk minggu depan atau untuk hari ini sebelum kita sudahi? Belum ada. Belum ada ya. Secara ini izin masih bertanya, Mas. Ya. Saya mau nanya aja, lebih enak kita itu pakai install OS baru atau emang kita pakai VirtualBox saja, Mas? Saya agak ambigu gitu. OS apa? Jadi kan biasanya kita pakai OS-nya Windows gitu, Mas. Apa lebih enaknya kita ganti ke Linux aja gitu biar bisa langsung sekaligus gitu atau gimana? Oke. Sebenarnya ini depend ya, depend. Misalnya kalau saya punya server gitu ya, saya punya server di rumah yang tujuannya untuk riset gitu ya, ya saya lebih enak langsung aja nggak pakai virtualisasi gitu, langsung di servernya. Jadi di PC itu saya install Linux gitu.
Nah, cuman kan kadang-kadang beberapa orang nggak punya server gitu ya, nggak punya hardware-nya lah gitu. Atau misalnya kalau kita juga punya laptop, tapi saya pinginnya pakai Windows gitu. Atau kayak saya cuman punya Mac gitu ya. Kalau saya punya hardware Mac tapi diinstal Linux juga kan nggak ini ya, nggak kurang enak gitu. Saya lebih senang kerjanya di Mac gitu. Nah, di Linux itu saya cuman buat coba-coba doang, buat riset, buat belajar gitu. Nah, jadi lebih enak dipasang di VirtualBox. Tapi itu actually depends. Oke Mas, paling itu aja sih, soalnya agak bingung aja itu enaknya download OS baru jadi dual OS atau gimana gitu kemarin. Ya. Tapi kalau emang kayak gitu ya udah deh. Iya. Siap. Makasih ya Mas. Oke, ya. Izin nanya, Bang. Ya. Untuk rekaman 3 pertemuan ini rencananya di-share kapan gitu? Segera atau? Ya, nanti akan di-share sama Teh Kiki ya. Baik. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk kelas yang UDM-nya dari Bapak udah nggak bisa digunakan ya yang pakai voucher itu ya diskonnya? Bisa kok harusnya. Di saya nggak bisa diterapkan digunakan. Katanya salah kode kursus atau apa gitu. Kode kupon Kode kursus sih. Kode kuponnya. Sebentar. Kelas yang mana yang nggak bisa? Dua-dua Pak, yang Docker sama Kubernetes. Dua-duanya ya? Iya Pak. Sebentar ya. Bisa kok ini, gratis nih. Oh, tinggal di ini ya, ditekan daftar enroll gitu ya? Kirain tinggal di download ya. Oh ya, oke, siap Pak. Salah paham. Ya, ini bisa sih dua-duanya. Oh iya Pak, sudah. Ada lagi? Oke, makasih Pak. Ya. Oke, nggak ada lagi ya? Cukup. Oke. Ya, kalau gitu terima kasih ya udah join di hari ini. Ya, selamat weekend ya. Sampai jumpa minggu depan. Hari Jumat lagi, Mas. Ya, kayaknya hari Jumat. Baik Mas, terima kasih banyak Mas. Izin live. Assalamualaikum. Ya. Izin live. Terima kasih. Ya.